teman-teman, jadi sekarang aku mau cerita gimana sih kesan dan rasanya setelah aku vaksin pertama menggunakan Sinovac. Jadi kemarin aku itu vaksin di tanggal 18 Juni 2021 dan sekarang itu hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Jadi udah 2 hari setelah aku mendapatkan vaksin pertama. Nah, aku mau cerita aja apa ada efek samping atau enggak. Jadi sekalian jawab Q&A dari beberapa teman-teman dan yang masuk di Instagram. Pertama, banyak yang tanya apakah di vaksin itu sakit? Jawabannya enggak. Jadi aku juga termasuk yang takut disuntik. Ternyata waktu proses nyuntik nggak ada rasanya, bener-bener kayak cuman jus aja gitu. Kemarin dapat vaksinnya apa sih? Oke, vaksin yang aku terima itu adalah nama vaksinnya CoronaVac batch, nomor batchnya itu 24002421 seperti tertera di sini. Nah, kalau nggak salah batch 24002421 ini masa kadaluarsanya itu hingga November 2021. Kalau secara aku mencari infonya seperti itu. Nama vaksin CoronaVac sendiri itu kalau istilah umumnya lebih sering dibilang Sinovac. Apakah dipungut biaya? Jawabannya tidak, karena di surat yang aku terima ini, kartu vaksinasi yang aku terima itu tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi memang karena kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya ini gratis gitu. Tapi memang untuk tertentu saja ya guys. Kok bisa sih dapat vaksin Sinovac? Nah, kebetulan kantor aku ini cukup cepat tanggap kalau ada masalah vaksinasi seperti ini. Bahkan di kantor aku tuh sangat amat mendorong para karyawannya untuk segera vaksin gitu kan. Jadi kantor aku tuh juga tidak berhenti mencari info untuk kita bisa atau karyawan itu bisa vaksin di mana aja. Kebetulan juga kantor ini dapat kuota untuk melakukan vaksinasi yang dilakukan dengan bekerja sama oleh pihak tertentu, sehingga kita masih mendapatkan si vaksin Sinovac ini karena kebetulan si tempat penyelenggaranya itu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya. Jadi dari rentang kalau nggak salah tanggal 11 sampai 18 Juni, hari terakhir aku vaksin kemarin, itu memang tidak dibuka untuk umum kecuali oleh pihak-pihak yang mendaftarkan atau ya ada kuotanya lah ibaratnya gitu. Jadi yang vaksin itu memang harus didaftarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena datanya itu akan disesuaikan juga. Jadi misalnya nih ada yang tiba-tiba hari H ke tempat vaksin ternyata belum didaftarkan, itu nggak bisa menerima vaksin guys, karena kita tetap harus menyelaraskan data yang masuk yang sudah didaftarkan sebelumnya dengan yang mau vaksin pada hari tersebut gitu. Dampak atau efek samping setelah vaksin apa sih? Kalau yang aku rasakan, jadi aku itu vaksin tanggal 18 Juni 2021 dan hari ini tuh tanggal 20 Juni 2021. Jadi H+2 setelah aku vaksin. Di hari pertama setelah vaksin itu aku merasakan ngantuk, lapar, dan pusing. Tapi pusing itu aku juga masih 50-50 karena vaksinnya atau karena tensiku sempat naik juga sih, tapi nggak terlalu tinggi. Jadi aku terbiasa tensi yang normal cenderung rendah. Pada saat hari itu aku dapat tensi 139 kalau nggak salah, sedikit tinggi buat aku. Mungkin pusingnya juga peran dari tensi yang tinggi itu. Selain lapar, pusing, dan ngantuk, aku tidak merasakan gejala yang lainnya. Apakah sempat demam? Oke, demam tidak aku rasakan. Jadi suhu aku tetap normal, tidak ada perubahan suhu apapun, tetap di range 36,5 sampai 37. Jadi nggak sampai sumer. Kalau demam sendiri intinya aku nggak ngerasain apapun guys. Apakah tangan terasa sakit setelah disuntik? Oke, kalau bahasa Jawanya kemeng ya. Nah, kalau pada saat hari H setelah disuntik memang tangan terasa kemeng, tapi nggak
nggak sakit yang gimana itu loh guys. Jadi kemeng itu ada, tapi bukan yang menyiksa yang sampai bikin kita itu menggigil dan lain-lain tuh enggak. Ya udah kemeng, terus kita tinggal tidur, besok paginya bangun itu udah gone, nggak ada, rasa sakitnya itu sudah berkurang dan bahkan hilang. Apakah bekas vaksin yang disuntikkan itu menjadi memar dan biru-biru kayak orang habis digebukin gitu ya? Ada pertanyaan seperti itu yang masuk. Jawabannya enggak. Jadi benar-benar kayak cuman bekas suntikan, gimana sih guys, cuman satu titik gitu doang, nggak ada biru, nggak ada apa. Tapi disclaimer ya, ini terjadi pada aku, jadi belum tentu yang aku alami juga dialami oleh orang lain. Kebetulan di aku tidak sampai memar dan biru begitu. Tips dong sebelum vaksin ngapain aja? Yang pasti sih sebelum vaksin jangan lupa untuk tidur lebih awal. Jadi jangan sampai begadang, karena begadang itu turut andil dalam menaikkan tensi kita. Jadi lebih baik tidur lebih awal, kalau bisa 7-9 jam. Lebih lama lebih baik ya, 9 jam lah ya maksimal. Kemudian jangan lupa sarapan. Nah sarapan tuh bahkan ada yang mungkin minum madu dulu, makan telur, terus habis gitu mungkin ada yang minum susu juga. Intinya jangan lupa sarapan. Terus minum air putih yang cukup juga, itu sih. Terus jangan lupa bawa data-data yang diperlukan, jadi kayak fotokopi KTP. Itu sih yang penting, karena fotokopi KTP itu kemarin sangat amat dibutuhkan dalam proses registrasi. Itu guys. Tips kalau lagi ngantri vaksin. Oke. Kalau kemarin kebetulan aku antri vaksin lumayan lama guys, jadi sempat berdiri itu 2 jam. Terus habis itu masih nunggu lagi selama 1 jam untuk proses dipanggil vaksinnya. Jadi ngantri aja itu aku 2 jam. Kalau saran dari aku tuh kita tetap harus bawa pertama air minum, kedua mungkin semacam snack atau jajan. Jadi kalau kita emang terpaksa nunggunya lama itu kita punya cadangan makanan yang bisa kita camil gitu. Jadi nggak sampai pusing, nggak sampai mungkin lemes kayak gitu. Apalagi hal yang perlu diperhatikan selama proses vaksin, mungkin maksudnya itu pas vaksin itu kita harus ngapain gitu kali ya. Yang pertama harus tenang. Jadi kalau misalnya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, baca doa aja deh gitu untuk menenangkan hati. Karena kadang-kadang bisa jadi nih sebelum divaksin tuh kita deg-degan, akhirnya waktu ditensi malah tinggi guys gitu. Jadi lebih baik kita tenang. Kalau yang muslim mungkin baca Al-Fatihah buat menenangkan hati, minum air putih untuk menenangkan juga. Terus habis gitu yang penting yakin kalau ini semua itu adalah bagian dari proses kita menuju sehat. Jadi nggak perlu dipikirkan oh nanti ini efeknya begitu, efeknya begini. Sudah jalanin aja prosesnya dan yakin, tetap tenang. Ada yang nanya kenapa kemarin dipanggilnya lama. Jadi ini ada sedikit cerita. Jadi aku itu di rombongan perusahaanku tuh lumayan awal dalam memberikan KTP, karena kita pas awal registrasi waktu mau menyerahkan formulir itu diminta KTP. Nah fotokopi KTP itu sudah aku serahkan ke pihak panitia di awal-awal. Ternyata pada saat pemanggilan orang-orang untuk proses screening dan vaksin, aku adalah peserta terakhir yang dipanggil terakhir. Sempat panik sih karena kok nama aku tuh nggak dipanggil-panggil gitu. Mungkin memang ada di tumpukan paling bawah sehingga nggak kelihatan deh itu kalau aku masih ada di segolongan dari perusahaanku. Jadi aku benar-benar dipanggil tuh setelah benar-benar terakhir deh pokoknya gitu. Tapi untungnya tuh masih kepanggil. Jadi selama kita menyerahkan data KTP kita, maksudku nyerahin fotokopi KTP kita tadi waktu registrasi tuh nggak usah panik. Ternyata yang penting itu ada, pasti akan dipanggil sama pihak panitianya. Tapi kita juga butuh untuk konfirmasi kalau emang kayak kejadiannya kayak aku nggak dipanggil-panggil. Jadi kita tetap butuh konfirmasi ke panitia supaya panitia tahu bahwa oh ada orang nih yang belum dipanggil gitu, jangan sampai kelewatan. Itu aja sih, tapi nggak perlu panik guys gitu.
Pada saat di screening ditanyain apa aja sih? Sebenarnya sesuai dengan tabel ya kan, tabel yang ini itu semua ditanyain ya, terutama riwayat kesehatan kita. Jadi penting untuk tahu riwayat kesehatan kita sendiri. Yang perlu diketahui, biasanya kalau cewek ditanyain sedang hamil atau menyusui nggak gitu, karena kalau sedang hamil tidak boleh vaksin, kalau menyusui masih bisa ya guys. Terus kedua, apakah punya penyakit asma? Nah, kalau punya penyakit asma ini karena bisa jadi komorbid kan ya, seperti itu. Jadi maksudnya bisa berdampak gitu setelah dilakukan vaksin. Jadi pertanyaannya tuh kalau pas proses screening tuh seperti itu, ada pertanyaan punya penyakit asma atau sesak, terus apakah punya penyakit jantung, apakah ada penyakit ginjal, apakah punya penyakit diabetes mellitus, punya gangguan liver. Nah itu semua kita harus tahu guys gitu. Gimana taunya? Sebenarnya dari riwayat kesehatan itu, jadi kita emang harus concern sama kesehatan diri kita gitu, kita perlu tahu. Jadi jangan sampai melakukan pembohongan demi, misalnya demi pengen divaksin, kemudian sebenarnya kita punya penyakit jantung, punya ginjal, kita nggak ngaku. Jangan sampai melakukan hal itu, karena takutnya efek samping setelah kita vaksin itu timbul karena ketidakjujuran kita sendiri gitu. Jangan sampai melakukan itu, tapi juga jangan sampai terlalu takut gitu, karena takut efek sampingnya ditimbulkan karena isunya ini tuh menyebabkan bla 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 gitu. Nah kalau kita memang tidak punya penyakit komorbid, ya nggak masalah, dicoba aja guys. Ini adalah bagian dari ikhtiar, jadi it's okay menurut aku. Yang penting kita tahu kondisi kesehatan kita sendiri seperti apa, dan yang pasti harus jujur. Setelah di screening, prosesnya ngapain? Nanti kita diarahkan untuk melakukan vaksin bersama nakes yang sudah disediakan di tempat. Katanya kalau selesai vaksin ada proses observasi ya. Oh iya, jadi kayak tadi di video itu ada ruang observasi untuk nunggu. Itu emang kita itu setelah vaksin idealnya disuruh nunggu sekitar 30 menit, karena itu adalah waktu ideal setelah vaksin atau pasca vaksin untuk menunggu efek yang ditimbulkan dari vaksin tersebut apa. Nah, sembari menunggu, kita itu juga menunggu surat vaksinasi atau kartu vaksinasi COVID-19 yang seperti ini, kayak gitu. Itu kita dapatkan di ruang observasi tersebut. Nah, kalau misalnya sudah selesai menunggu dan sudah mendapat kartu vaksinasi, kita diperbolehkan pulang. Kalau timbul gejala setelah vaksin, apa yang harus diperbuat? Oke. Kalau ternyata setelah kita dari ruang observasi kita nggak nemu gejala yang berat, terus habis gitu ternyata sampai rumah kita baru mendapatkan gejala yang berat, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus mengontak dokter, atau kalau di kartu vaksin yang aku dapat ini, kita juga bisa menghubungi Dinkes Surabaya dengan nomor telepon yang tertera. Itu mereka kasih info sih. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa menghubungi Dinkes atau sesuai info ini, kita harus segera ke rumah sakit atau mengontak dokter ya, karena kan yang tahu kondisi kita itu juga dokter, jadi kita akan diproses lebih dalam lagi. Apakah setelah divaksin kita pasti tidak terpapar yang namanya virus corona? Kalau jawaban dari saya dan beberapa penelitian yang ada dan dari berita yang tersebar di mana-mana, yang namanya vaksin itu tidak menutup kemungkinan kita masih bisa terpapar yang namanya virus corona. Hanya saja gejalanya itu akan diminimalisir. Nah, maka dari itu vaksin ini memang tidak 100% membuat kita kebal akan virus corona, tapi meminimalisir dampaknya. Intinya sih guys, lebih baik mencegah daripada mengobati, karena memang belum tentu 100% kita nggak bakalan kena yang namanya penyakit atau virus corona ini. Na'udzubillah, jangan sampai kita itu kena. Tapi kalaupun sudah divaksin ini kan akan meminimalisir gejala-gejala yang mungkin memperparah ya pada saat kita itu terpapar corona. Mungkin diantaranya sih ya
seperti sesak nafas, demam tinggi gitu kan ya. Jadi itu bisa diminimalisir dengan adanya vaksin. So harapan aku teman-teman yang lainnya juga ikut gerakan untuk vaksin dan jangan takut untuk divaksin. Intinya sih jangan terlalu percaya berita-berita hoax di luar sana yang bilang katanya vaksin ini A, B, C, D. Memang kita perlu banyak inputan, tapi kita juga perlu yang namanya ikhtiar. Kenapa sih nggak dicoba dulu aja gitu? Ya memang ini berhubungan sama nyawa, tapi kalau dampaknya minim ke kita, kenapa nggak dicoba gitu loh? Kenapa harus takut? Takut itu karena kita belum mencoba sebelumnya kan? Ya pasti akan kita pertimbangkan matang-matang, mungkin efek sampingnya dan lain-lain. Maka dari itu penting juga buat kita bertanya kepada nakes atau misalnya panitia tempat vaksin setempat ya, itu vaksin apa yang digunakan untuk di lokasi tersebut ya kan. Jadi kalau misalnya dapat vaksin, kalau yang sekarang ini lagi heboh kan AstraZeneca nih yang banyak efek sampingnya yang akan mengakibatkan kematian, tapi ini kan juga masih terus diselidiki kan apakah benar seperti itu. Jadi mengetahui vaksin apa yang digunakan itu sangat penting untuk kenyamanan kita. Jadi kalau kita merasa nyamannya pakai Pfizer, atau nyamannya nanti aja deh nunggu Moderna, atau nyamannya ternyata aku pengen Sinovac, gimana caranya dapat, yaitu kalian bisa cari info sebanyak-banyaknya, mungkin menghubungi dinas terkait atau misalnya gitu ke tempat puskesmas terdekat. Kita bisa tanya ke sana sih. Kalau pengen dapat vaksin Sinovac juga gimana caranya? Wah, kalau yang ini jujur aku juga nggak ngerti ya guys. Cuman setahu aku kalau di Surabaya, kalau pemerintah kota Surabaya ini juga lagi mengadakan vaksin yang digelar di beberapa puskesmas. Jadi bisa tanya info ke puskesmas terdekat, mereka menggunakan vaksin apa. Karena setahu aku itu di Surabaya puskesmasnya sekarang ini masih menggunakan jenis vaksin Sinovac. Nah, ada baiknya kita mengunjungi puskesmas terdekat dan menanyakan jenis vaksin yang didosiskan di daerah atau puskesmas tersebut itu apa. Kita harus tahu dulu. Jadi vaksin penting atau enggak? Vaksin itu penting karena menurut aku ya ini bagian dari ikhtiar kita menuju sehat. Dan dari prinsip aku lebih baik mencegah sebelum mengobati, karena satu mengobati biayanya tidak sedikit. So kalau misalnya efek positifnya dari vaksin itu lebih banyak daripada efek negatifnya, kenapa tidak dicoba? Karena itu semua adalah bagian dari ikhtiar kita. So vaksin itu penting guys, jangan lupa vaksin.